Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan video kedua dari chapter 12, gangguan pada kulit dan jaringan subkutan. Sebelumnya saya ingatkan lagi, jangan lupa teman-teman lihat dulu video sebelumnya karena itu merupakan keterkaitan dengan video kali ini. Jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa blok dalam gangguan kulit dan jaringan subkutan. Pada video ini kita akan memulai dari blok yang L40 sampai dengan L45, atau kalau pada video sebelumnya ini adalah kelompok kita lihat ya, adalah kelompok keempat, blok keempat dari chapter ini. L40 ini dimulai dari psoriasis. Teman-teman nanti bisa lihat juga definisi dari psoriasis dari kamus kedokterannya, atau misalnya nanti pada saat proses penentuan kode akhir juga bisa dilihat juga definisi serta terminologi medis dari masing-masing istilah yang akan teman-teman temukan. L40 ini adalah psoriasis dimulai, kemudian di sini juga kita akan menemukan ada kode yang sudah ada dagernya dan asterisnya itu, jadi munculnya itu dagernya dulu gitu, bukan asterisnya. Biasanya kita menemukan asterisnya dulu ya karena masuk ke dalam blok kode yang sudah ada asterisnya. Kalau di sini ada temuan untuk dagernya dulu, baru kemudian asterisnya. Itu ada di L40 sampai dengan L40.5 dager. Kemudian asterisnya itu di arthropatic psoriasis. Nanti teman-teman bisa cek juga video cara penggunaan dari asteris dager itu seperti apa dan bagaimana kondisi atau ketentuan-ketentuan dalam penggunaan asteris dager. Kemudian kita masuk ke tadi psoriasis sudah ya. Lalu kita masuk di L41, ada para psoriasis di sini, tapi tidak termasuk poikiloderma vascular atropicans, itu karena masuknya di L94.5. Kemudian ada L42 pityriasis rosea, ada L43 lichen planus. Ini beberapa di gangguan ini dalam bab ini memang istilah bahasanya karena terkait dengan diagnosanya ya. Kemudian di L44 ada other papillosquamous disorder. Antara lain adalah pityriasis rubepilaris, ada Lichens nitidus di L44.1, ada Lichens striatus di L44.2. Kemudian kita nanti akan menemukan di asterisnya ada papillosquamous disorder in disease classified elsewhere. Kemudian blok selanjutnya adalah urtikaria and erythema, ada di L50 sampai dengan L54. Di sini tidak termasuk limb disease karena limb disease sudah disebutkan di awal bahwa ketika menemukan gangguan parasitik itu akan dimasukkannya ke kode A ya, dan tidak termasuk dalam kode atau chapter ini. Rosacea juga tidak termasuk karena ada di L71 poindes. Di sini dimulai dari urtikaria, sudah ada keterangannya. Jika dia ada misalnya alergi kontak dermatitis berarti tidak termasuk karena sudah ada di L23 poindes. Di sini itu termasuk dari alergik urtikaria, kemudian ada idiopatik urtikaria, ada urtikaria due to cold and heat, ada dingin dan panas. Kemudian ada sampai dengan ke urtikaria unspecified. Ada L51 erythema multiforme, kemudian ada non-bullous erythema, dari mulai non-bullous, ada bullous, ada toxic epidermal necrosis, kemudian ada L52-nya erythema nodosum, L53 other erythematous condition. Kemudian di sini juga nanti akan teman-teman temukan ada asteris di dalam L54 ini erythema in disease classified elsewhere ya. Ada yang ada asterisnya, kemudian ada juga yang ini ada ketemuan dagernya. Kemudian kelompok selanjutnya adalah radiation strip atau garis penghubung related disorder of the skin and squamous tissue di L55 sampai dengan L59. Di sini adalah kategori radiasi yang berhubungan dengan gangguan pada kulit dan jaringan subkutan. Antara lain di L55 itu adalah sunburn atau terbakar ya. Baik itu terbakar dalam derajat 1 pertama, derajat 2, derajat 3 atau other atau unspecified, itu sudah ada di L55. Kemudian ada L56 other acute skin changes due to ultraviolet radiation. Jadi ini ketika ada gangguan radiasi karena ultraviolet juga sudah disediakan, ada di L56. Kemudian ini baik itu phototoxic response, ada fotoalergi, kemudian disediakan juga use additional external cause code-nya untuk mengidentifikasi penyebab obatnya itu apa. Kemudian L57 ada perubahan kulit akibat chronic exposure to non-ionizing radiation, mulai dari actinic keratosis, kemudian ada actinic reticuloid, itu ada di L57.
Kemudian ada L58 radiodermatitis, di L59 ini other disorders of skin and subcutaneous tissue related to radiation. Jadi ini yang lain, other ya, ada kata kunci other di depannya. Kemudian selanjutnya adalah disorder pada skin appendage. Ini adalah pelengkap kulit ya, ada di L60 sampai dengan L75. Dimulai dari L60 ada nail disorder atau gangguan pada kuku gitu ya. Ada ingrowing nail, ada onycholysis gitu. Kemudian L62 asteris, ini sudah disediakan juga di sini, sudah ada asteris dan digernya juga. Salah satunya adalah di M89.4 untuk digernya. Ini L63 alopecia areata, ini gak ada gangguan pada pertumbuhan jaringan rambut ya. Kemudian atau kebotakan ya biasanya disebutnya. Kemudian L64 androgenic alopecia, include male pattern baldness di sini. Kemudian ada L65 other non-scaring hair loss, ini apa namanya, kerontokan rambut juga masuk ke dalam sini. Kemudian ada ini L66 cicatrical alopecia. Kemudian ada L67 hair color and hair staff abnormalities. Kemudian L68 hypertrichosis. Dan yang L70 ini yang biasa dialami adalah akne atau jerawat. Di sini juga sudah ada akne vulgaris, akne conglobata, akne tropica gitu. Sini sudah ada di L70. L71 ada rosacea dari mulai perineal dermatitis, rhinopima, kemudian ada other dan ada unspecified. Kemudian di L72 kita ada ketemu dengan follicular case of skin and subcutaneous tissue. Ini hati-hati ketika nanti, karena untuk neoplasma tidak termasuk ya, jadi nanti ini ada definisi-definisi yang teman-teman bisa cari juga. Kemudian L73 other follicular disorder, ada eccrine sweat disorder, ini berarti gangguan pada keringat ya. Di sini salah satunya adalah miliaria rubra. Kemudian ada anhidrosis gitu, ini biasanya terkait dengan itu. Kemudian L75 nya apocrine sweat disorder, misalnya bromhidrosis, chromhidrosis, apocrine miliaria. Nah ini adalah yang terakhir, adalah kelompok blok terakhirnya, other disorder of the skin and subcutaneous tissue, ada di L80 sampai dengan L99. Yang termasuk ke dalam blok ini adalah, contohnya adalah vitiligo di L80. Kemudian ada, misalnya kalau teman-teman temukan ada kloasma, itu ada di termasuk dalam L81 karena termasuk dalam other disorder of pigmentation. Kemudian L82 seborrheic keratosis, include di dalamnya ada basal cell papilloma dan dermatosis papulosa nigra. Kemudian L83 ada acanthosis nigricans, L84 nya corn and callositis, tadi ada L84, sekarang L85 nya other epidermal thickening. Kemudian L86 nya keratoma indicis, ini sudah ada asterisnya ya. Nah, di sini ada L87 transepidermal elimination disorder. Salah satunya adalah elastosis perforan serpiginosa. Kemudian L88 nya pyoderma gangrenosum. L89 nya decubitus ulcer and pressure area. Nah, ini ketika teman-teman menemukan ini sudah ada keterangan bawahnya. For multiple site of differing stages assign only one code indicating the highest stage. Jadi ketika nanti menemukan ada beberapa beberapa lokasi dalam beberapa stage atau beberapa, karena di sini sudah dijelaskan nanti ada stage 1 misalnya di L89, kemudian L89.1 nya stage 2, selanjutnya L89.2 ada di stage 3 hingga ke di sini ada L89.3 di stage 4. Jadi keterangannya ketika dia ada beberapa site atau lokasi pada beberapa stage, beberapa tingkatan gitu kan, assign, pilihlah hanya satu kode yang mengindikasi sebagai stage paling atas. Jadi nggak dua-duanya dikode gitu, tapi dipilih hanya salah satu yang paling tinggi, highest stage. Gitu. Di sini ketika kita penetapan ini jangan lupa ada definisi di masing-masing bawah keterangan kodenya. L80 misalnya, kapan ketika penentuan kode itu stage 1, stage 2, stage 3, silakan dikomunikasikan dan diaplikasikan oleh teman-teman coder dengan para tenaga kesehatan atau dokter sebagai penentu diagnosis akhir. L90 atrophic disorder of skin.
Kemudian L91-nya hypertrophic disorder of skin, salah satunya adalah hypertrophic scar. Ada keloid scar, itu juga termasuk dalam L91. L92-nya granulomatous disorder of skin and subcutaneous tissue. L93-nya lupus erythematosus. Nah, di sini sudah menemukan ada beberapa yang sering ketemu ya. Kayak misalnya ini dalam lupus erythematosus ini disediakan juga external code-nya jika mengidentifikasi pengaruh dari obat yang digunakan itu apa. Ya, di sini dari mulai discoid, kemudian subacute cutaneous lupus erythematosus gitu. Kemudian ada other gitu, apakah termasuk yang mana. Kemudian L94 ada other localized connective tissue disorder. Hati-hati, di sini tidak termasuk dengan systemic connective tissue disorder karena itu akan dimasukkan ke dalam blok di kode M, yaitu M30 sama dengan M36. L95 sekarang adalah vasculitis limited to skin NEC ya. Kemudian L97-nya ulcer of lower limb NEC. L98-nya other disorder of skin and subcutaneous tissue NEC juga. Salah satunya adalah pyogenic granuloma. Kemudian yang terakhir adalah L99, ada asterisnya, hati-hati ketika nanti menemukan ini, dilihat sebelah kanannya ada atau sebelahnya itu ada keterangan dagernya juga. Jadi nanti ketika menemukan itu bagaimana cara penggunaan asteris dager, jangan lupa dilihat di video penggunaan asteris dager. Oke, terima kasih. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.